Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah berkah. Salam senantiasa selamat, selalu bahagia, dan dapat kebaikan awal akhir. Masih banyak yang bertanya tentang cara menghilangkan walad dolin atau karma buruk, cara menghilangkan energi jahat atau sampah energi dan apalah itu. Sekali lagi, dari kaca mutmainah sebenarnya kita tidak perlu repot-repot menghilangkan. Seperti pernah saya katakan, untuk menghadapi sampah bukan harus kita buang ke kali atau ke sungai atau kita tolak, tapi kita harus menerimanya sampah itu, kemudian kita fermentasi supaya lebih bermanfaat. Jadi namanya energi itu tidak pernah hilang. Yang bisa kita rubah dari energi yang sekiranya negatif kita jadikan positif, yang sudah positif kita tambah lebih power lagi supaya makin besar kepositifannya, sehingga rahmatan lil alamin, jadi kabar baik dan kegembiraan untuk seluruh alam semesta dan isinya. Nah, dari ini banyak teman-teman yang WhatsApp ke saya atau datang langsung minta panduan caranya gimana. Banyak sebenarnya metode-metode, apalagi ini yang saya dikasih lihat teman-teman di Ngaji Roso, itu di YouTube Ngaji Roso. Ada seorang yang bernama beliau Teh Febi itu menjelaskan dengan sangat sederhana dan mudah. Silakan kalian ikuti, baik itu di Ngaji Roso, di tempat channel lain yang tentang Teh Febi utamanya. Menurut banyak testimoni, beliau itu sukses memperjelas dengan cara sederhananya dan rata-rata sukses. Jadi silahkan. Nah, tapi saya ingin sedikit membahas atau menjawab pertanyaan teman yang menyatakan apa sih maksudnya memutmainai. Nah, saya kan sering mengatakan dalam kacamata agama, mutmainah itu kesadaran atau ingat dawuh Allah. Demikian pula dalam hal energi. Energi itu kalau buruk, dengan cara kita pakai kacamata mutmainah atau kesadaran, ya kita tidak memposisikan diri sebagai pikiran, sebagai perasaan, sebagai geleger fisik, atau sebagai apapun. Kita akan memposisikan diri sebagai kacamata sifat malaikat Jibril, atau bahasa nafsu mutmainah dalam bahasa kita kacamata kesadaran itu sendiri. Ya udah, kita sadari saja sepenuhnya, kita terima apapun keadaan yang sedang terjadi ini, dan kemudian kita mau apa setelahnya. Untuk mencapai kebahagiaan kita tinggal, bahasa Jawanya mogo bodongo, pasrah, ikhlas lillahi ta'ala. Bahasa Islamnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya ya kita terima. Taruhlah ini metode yang sangat sederhana, taruhlah kita sedang jengkel nih, atau susah karena sesuatu hal, penyakit misalkan sakit gigi ya contohnya ya. Sakit gigi itu kan biasanya yang parah itu diobati apapun susah sekali. Mungkin yang bisa membantu penghilangan rasa sakit, tapi biasanya hanya berefek ketika kimiawinya itu bekerja 1, 2, 3 jam. Tapi kalau sudah selesai nanti sakitnya tumbuh lagi, karena kita sedang menekan atau mengobati atau melawan rasa sakit itu. Akibatnya begitu perlawanan kita habis energinya, kembali lagi. Nah, ayo kita coba, apapun masalahnya, caranya kita sekarang pakai jurus mutmainah ya, menyadari ya. Taruhlah sedang sakit gigi, ya udah diterima sakit giginya, tarik nafas yang panjang. Bayangan ketika Anda menarik nafas itu, roh atau nyawa atau energi
sifatullah bernama napas atau hidup tadi itu merasuk ke seluruh tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita. Bayangkan, dan kita terima dengan sangat penuh cinta, penuh Rahman Rahim, penuh welas asih. Ya. Kemudian ketika menghembuskan napas, kita bayangkan semua rasa-rasa yang tidak nyaman itu menguap dengan sendirinya. Kalau kesulitan, cukup diterima aja dulu, sepenuh-penuhnya dicintai. Ya, kalau kesulitan langsung menguapkan. Jadi kita tidak dalam pengendalian, tapi hanya menyadari rasa sakit itu datang, terus kita peluk, kita terima dulu lah. Kita nyerah dalam arti yang ringan ya, bukan nyerah yang kita paksakan, bukan nyerah yang kita penuh keluhan, tapi ikhlas sudah. Ini ibaratnya kalau yang masih muda-muda atau mungkin yang sudah tua tapi pernah muda, dulu kan pernah seneng sama lawan jenisnya atau pasangan yang diidamkan. Coba bayangkan ketika Anda dicubit pasangan sampai berdarah pun kan rasanya nikmat, karena Anda menikmati cinta itu. Anda merasakan bahwa cetotannya atau jiwitannya atau cubitannya itu karena mencintai kita. Dia gemas dan kita menerimanya, dan kita tidak tersakiti, padahal rasanya sakit tapi kita nikmati itu. Bisakah ketika sakit gigi itu sangat sakit, anggap itu adalah wujud cinta alam semesta ke kita? Coba kita berprasangka baik aja, meskipun dalam konsep syariah hakikat sakit kan yang mendatangkan jin setan ya toh, dan itu yang mengundang kita. Masalahnya kenapa jin setan bisa menyakiti? Sekarang coba kita cintai aja. Nah, dengan penuh welas asih, ya saya menerimamu ya sakit gigi, saya mencintaimu ya, kerjasama yang baik ya, terima kasih, rasakan penuh. Nanti kalau sudah penuh ikhlas, coba rasakan, pasti dia menguap sendiri. Bahkan mau kok disuruh pergi. Sekarang aku sudah menerimamu, aku mencintaimu, kamu nyaman ya di sini, di Nur Muhammadku, di semesta kemuliaanku ini ya, selama-lamanya nyaman. Sambil rasakan, kalau nggak bisa merasakan, bayangkan aja dia anak kecil yang sedang ngerangek rewel sehingga sampai membuat gigi kita sakit. Kemudian kita cintai dengan penuh kasih, kita peluk erat, kemudian kita kasih uang jajan atau permen supaya dia nyaman, dan buktikan hasilnya. Oke, pertemuan kali ini cukup membahas tentang teknik mutmainah dalam hal menyadari apapun energi yang masuk ke dalam diri kita. Silahkan dipraktekkan. Ini berlaku bukan hanya sakit fisik ya, tapi apapun. Misalkan sedang ketakutan nih, ketakutan anaknya tidak lulus ujian, atau ketakutan nanti ditagih debt collector, rasakan rasa takut itu, terima dulu karena itu sudah terjadi, tidak perlu panik. Coba perhatikan yang pernah sekolah tata surya yang penuh dengan galaksi antar planet yang begitu banyak, itu tidak ada yang satu pun bertabrakan sampai hari ini. Artinya bahwa kuasa Allah dengan memerintahkan alam semestanya itu ritmenya teratur, itu sudah sangat sempurna. Sama halnya ketika kita, jantung kita, detak nadi kita, peredaran darah kita itu, apakah kita ikut andil dalam hal mengatur? Kan tidak. Jadi Allah sudah sangat maha kuasa dan maha mencintai. Kita prasangka baik saja, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih atas segala napas yang kau berikan, aku masih bisa melihat hari ini. Terima kasih atas kebahagiaan yang terus-menerus mengucur kau curahkan, tidak pernah berhenti, 24 jam sehari ya Allah, terima kasih. Itu didawamkan, difokuskan. Kalau ada masalah, duduk sejenak, rasakan itu, perhatikan, nanti langsung kalian bisa membuktikan ya. Itu kurang lebih yang bisa saya sharing hari ini. Allahumma berkah abadan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika ya Allah ya rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.